Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Kasfarwijaya, BCKS Angkatan 2, kelas 9 Parung. Saya akan menganalisis kasus 4, modul 3. Saya akan bacakan jenis kasusnya. Di perpustakaan sekolah, Rara sedang bertugas sebagai petugas piket kebersihan. Saat sedang merapikan meja, ia menemukan sebuah dompet berisi uang di bawah kursi. Tanpa pikir panjang, Rara mengambil dompet tersebut dan menyimpannya di tasnya. Menganggap itu adalah rezeki nomplok karena tidak ada orang yang lain yang melihat. Beberapa saat kemudian terdengar pengumuman dari Ibu Sri, guru perpustakaan, bahwa Nina, salah satu siswa kelas lain, kehilangan dompetnya saat membaca buku di perpustakaan. Tari, yang kebetulan berada di perpustakaan sejak awal, melihat jelas saat Rara mengambil dompet tersebut dan memasukkannya ke tas. Kini Tari menghadapi dilema. Di satu sisi ia tahu bahwa dompet itu milik Nina dan kejujuran adalah nilai yang harus ditegakkan. Di sisi lain, Rara adalah sahabat dekatnya yang sering menolongnya dan mengerjakan tugas dan berbagi bekal setiap hari. Jika Tari melaporkan hal tersebut atau menegur Rara, besar kemungkinan hubungan mereka akan rusak dan Rara tidak akan bersikap baik lagi padanya. Berikut analisis 9 langkah pengambilan keputusan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Ya, langkah 1. Apa saja nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus 4? Jawabannya adalah nilai kejujuran dan tanggung jawab versus nilai kesetiaan. Langkah kedua, siapa saja yang terlibat dalam situasi pada kasus tersebut? Jawabannya adalah Rara, Nina, Tari, dan Bu Sri. Langkah ketiga, fakta-fakta yang relevan dengan situasi pada kasus tersebut antara lain, yang pertama, Rara menemukan dompet berisi uang di bawah kursi perpustakaan. Kedua, Rara mengambil dompet tersebut dan menyimpannya di tas. Ketiga, menganggapnya sebagai rezeki nomplok karena tidak ada yang melihat. Nina, seorang siswi dari kelas lain, kehilangan dompetnya di perpustakaan. Fakta lain, Tari, sahabat Rara, melihat Rara mengambil dompet itu dan memasukkannya ke dalam tas. Kemudian fakta berikutnya, Tari berada dalam dilema antara menegakkan kejujuran atau mempertahankan persahabatannya dengan Rara. Langkah keempat, pengujian benar atau salah yang bisa dilakukan adalah uji legal, uji regulasi, dan uji intuisi. Langkah kelima, pengujian paradigma benar lawan benar yang bisa dilakukan adalah antara keadilan dan belas kasih. Langkah keenam, prinsip resolusi mana yang bisa dilakukan? Ya, ini berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Tari bisa memilih tindakan yang menunjukkan kepedulian. Dia bisa peduli pada perasaannya sendiri, juga pada perasaan Rara dan Nina. Ia bisa menunjukkan kepedulian terhadap Nina dengan memastikan dompetnya kembali, sekaligus mencoba mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini dengan Rara tanpa harus merusak hubungan mereka. Langkah ketujuh, adakah opsi lain yang lebih kreatif, adil, dan bijak yang bisa dilakukan? Jawabannya ada. Dengan menawarkan bantuan seperti Tari membantu Rara mengembalikan dompetnya kepada Bu Sri tanpa perlu menyebut nama Rara. Hal ini bisa menjaga martabat Rara dan mengembalikan dompet Nina sekaligus meminimalkan kerusakan pada hubungan mereka. Langkah 8, keputusan akhir yang akan diambil sesuai dengan analisis kasus tersebut adalah saya akan menawarkan untuk menemaninya dan meyakinkan Rara bahwa saya tidak akan melaporkannya jika dia setuju untuk mengembalikan dompet itu. Jika Rara menolak, barulah saya akan mengambil langkah berikutnya dengan melaporkan situasi ini kepada Bu Sri. Karena kejujuran dan integritas adalah hal yang utama. Langkah terakhir atau langkah 9, pelajaran apa sih yang bisa kita dapatkan dari keputusan ini dan bagaimana pelajaran tersebut dapat memperbaiki pengambilan keputusan di kemudian hari? Jawabannya adalah pelajaran yang saya ambil adalah bahwa dalam menghadapi dilema moral penting untuk tidak hanya fokus pada satu nilai, misalnya
nilai kesetiaan, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai lain yang lebih besar, seperti kejujuran dan keadilan. Keputusan yang ideal adalah yang dapat menjaga integritas semua pihak yang terlibat. Jika memungkinkan, dengan menerapkan pendekatan ini di kemudian hari, saya akan lebih bijaksana dalam membuat keputusan, mengutamakan komunikasi langsung, dan mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Ini akan membantu saya menjadi pemimpin dan teman yang lebih adil dan empatik. Demikian analisis pada kasus 4 modul 3 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.